Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Kali ini perjalanan saya ada di Kolombia dari Bogota menuju kota Medellin atau Medellin ya, melalui Gua Tape, suatu tempat wisata yang sangat terkenal di Kolombia. Nah, pagi ini saya ditemani oleh Bapak Fadil dari KBRI Kolombia ya di Bogota, Bogota di Wisma KBRI saya menginap karena saya di-invite sama Bapak Dubes. Eh, saya bangga sekali karena Wisma KBRI di Kolombia itu besar banget ini. Jadi ini pas saya keluar dari pintu penjagaan, ini lihat pagernya aja gede banget ya, gede mewah, maksudnya megah gitu. Dan ini terletak di lembah ya, di pegunungan di atas ketinggian 2.600. Memang kontur geografi Kolombia itu seperti begini ya, jadi agak bergunung-gunung negaranya. Nah, jalanan kurang lebih mirip di Indonesia, hanya bangunan aja yang mereka lebih agak modern sedikit. Kalau di dalam kota mereka lebih kotak-kotak gitu lah. Nah, gedung-gedung flat-flat gitu, kotak-kotak gitu. Tapi ada kemiripan dengan Indonesia karena kan mereka juga pakai motor-motor kecil ya. Terus daerah tropis dan bukan daerah tropis banget ya, tapi dekat ekuator ya, hitungannya tropis lah ya. Jalanan mulus, kondisinya mirip-mirip Indonesia lah, nggak jauh beda. Tapi ini jalan raya waktu baru keluar dari ibu kota, jadi masih bagus ya. Tapi kalau naik ke atas gunung-gunung juga ya makadam. Nanti di depan kita lihat waktu saya mau menuju Gua Tape, suatu tempat wisata yang sangat terkenal. Ternyata saya sudah curiga dari awal kenapa waktu tempuhnya lama banget gitu, hampir 1 jam ya. Tapi karena saya dapat rute ini dari biker setempat yang belum saya temui, karena beliau lagi touring ya, saya juga lupa namanya tuh. Kita kontek-kontekan lewat WA, saya dapat dari temen juga. Nah, dia kasih saya rute ini nih, jadi saya pikir nggak mungkin salah lah. Nah, dari perjalanan kali ini, rute kali ini eh, lumayan cerah, nggak panas. Cuman satu, truknya gede-gede di sini, truk-truk kayak di Amerika gitu, panjang-panjang gitu, seperti yang barusan kita lihat ya. Dan view nggak jauh beda sama Aceh ya. Aceh ke Medan itu view-view kayak di Subul Salam ataupun di ya Sumatera lah. Ini mirip-mirip sekali saya bilang, eh, hijaunya, konturnya, hanya perbedaan di kendaraan aja. Truknya truk Amerika ya, truk gede-gede. Dan satu lagi ya, menurut saya ya, ketika saya memasuki ibu kota kan saya terbang tuh, karena untuk melewati Darien Gap motor harus terbang, orang harus terbang, atau naik boat, naik kapal. Itu 3 kali ganti kapal, kapal nelayan, kapal kecil-kecil lah. Itu butuh hampir 20 harian gitu loh. Jadi saya nggak sanggup, lagian saya mabok laut. Eh, Cuman kalau Anda benar-benar mau berpetualang ya bisa lewat boat gitu dari Panama, sewa nyari boat nelayan di pinggir-pinggir laut gitu. Nah, itu sekitar kurang lebih harganya juga sama dengan pesawat, cuman itu lebih adventure, orang yang suka tantangan dan harus ganti-ganti kapal, berapa hari di kapal ini, berapa hari di kapal itu, pembawa sembako kalau nggak salah. Nah, jadi semua tergantung waktu yang kita punya dan berapa senangnya kita, berapa ekstrimnya kita mau beradventure ya. Jadi kalau naik kapal dari Panama itu ngelautin laut, laut juga, laut kalau nggak salah laut Karibia itu. Jadi kadang ombak gede. Nah, saya pernah dengar kadang
tenggelam kapalnya gitu loh. By the way, lihat tuh kapal-kapal truk-truk ini gede banget nih. Cuman karena kondisi jalan sekarang belum naik naik gunung ya. Kalau kondisi udah naik turun gunung kelok-kelokan, aduh sulit sekali untuk melewati truk-truk itu. Nah, kali ini perjalanan saya ini saya ketemu satu motor kalau nggak salah. Jarang sekali ketemu motor jarak jauh ini. Nah, jalan masih mulus dan juga waktu saya ada di satu titik tengah-tengah sebelum gua tape, saya di stop 2 polisi. Nah, perbedaan polisi sana sama polisi Indonesia ada mereka tidak senyum dan mereka mukanya agak tegang. Saya nggak tahu kenapa, apa alasannya. Jadi saya ikut-ikutan tegang, cuman nggak masalah sih. Dia cuman cek, oh ya ada ketemu beberapa motor tadi lokal ini kayaknya. Yang touring cuman 1 orang kalau nggak salah. Nah, itu pun motor kecil ya. Jadi dia hanya cek-cek surat saya dan kita berbahasa Tarjan nih, karena saya nggak bisa bahasa Spanyol, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya saya hanya bilang I go to Medellin, Medellin. Jadi saya kasih dia surat-surat lengkap. Eh, Selalu saya berusaha tersenyum ya, dan mereka nggak menunjukkan keramahan dan kaku lah menurut saya, nggak seperti kita orang Indonesia tidak menyapa dulu atau bagaimana gitu. Nah, ini salah satu view terbagus saya ya, di arah Medellin ini. Kebetulan pas lagi sepi saya bisa dapat view merekam dengan baik ya. Nah, kadang-kadang ada aspal terkelupas juga ya, nggak semua mulus sih. Ya kualitasnya nggak sebagus di Turki, nggak sebagus di Eropa, tapi oke lah, oke. Dan kita mulai nampak ya kalau di luar kota itu rumah-rumah itu mirip agak setengah semi permanen gitu ya. Pinggir jalan itu mungkin warung. Saya jarang berhenti kalau di daerah-daerah Amerika Selatan sini. Saya berhenti kalau benar saya lihat rame, maksudnya ada beberapa bus atau mobil berhenti, warung-warungnya. Dan orang-orang sini waktu saya ada di Meksiko juga sama, kalau saya berhenti makan siang, muka-muka mereka muka-muka tegang semua. Menurut saya nggak tahu kenapa, apa perasaan saya gitu ya. Nah, ini salah satu view yang terbagus ini. Ya lumayan lah, teman saya yang banyak truk ya. Nanti di Gua Tape itu sekitar 100 kilo ada di atas gunung. Saya udah jalan hampir 1 jam, saya putar balik karena saya merasa unsafe ya, karena nanya orang sana di pinggir jalan pinggir hutan gitu, mereka nggak bisa bahasa Inggris dan nggak ramah gitu menurut saya. Mereka nggak senyum dan nggak welcome gitu loh. Jadi pas hujan rintik-rintik juga nanjak terus jalan makadam, karena saya merasa kurang kurang safe, jadi saya putar balik. Jadi saya nggak pergi ke Guatape, jadi saya langsung ke Medellin. Dan itu pun hujan hujan besar sampai menenggelamkan kota kecil gitu. Sepertinya mereka ini kayak begini nih, ini di atas gunung ini. Ada kota kecil dan petani semua gitu loh. Sepertinya mereka menanam apa gitu di atas gunung situ sampai terbentuk kota gitu loh. Ya, mungkin kalian tahu apa yang saya maksudkan ya, mereka tanaman apa yang paling
berharga di sini ya, semua orang juga tahu ya. Jadi ekonomi mereka memang di atas gunung ya. Petani-petani banyak sekali pakai sepatu bot gitu saya lihat nih. Ini kondisi salah satu kota kecil yang di atas pegunungan ini. Sebelum ketemu kota kecil itu saya harus naik nanjak berapa jauh gitu, hutan semua gitu. Nah dari sini saya ada ketemu bengkel, saya nanya sebentar, terjadi argumen antara suami istri. Saat istrinya suruh saya putar balik, suaminya suruh jalan terus nggak apa-apa gitu. Ternyata mereka ngomong dalam bahasa Spanyol, tapi dari gestur tubuh mereka saya merasakan bahwa ada konflik antara mereka. Satu suruh saran saya jangan istrinya, saran saya jangan naik terus. Suaminya saran ke saya jangan terus nggak apa-apa, motor lu bisa adventure gitu. Kalau menurut gestur tubuhnya ya begitu, ini udah di atas gunung gitu ya, memang kontur pegunungan ya, banyak pegunungan, lembah-lembah gitu. Nah habis ini hujan rintik-rintik nih, saya mulai memasuki daerah yang makin sepi. Setelah jalan yang mulus ini berakhir, terus aspal yang mulai terkelupas gitu, makin lama makin naik, makin lama makin kecil jalanannya. Jadi hampir 2 jam lebih saya berada di atas gunung ini sebelum saya turun ke jalan raya lagi. Jadi saya nggak berhasil menuju Gua Tape ya, menuju ke Gua Tape itu tempat wisata, pokoknya turis banyak ke sana lah, turis luar negeri. Nah mulai hujan nih, rintik-rintik. Setelah ini jalan mulusnya habis nih. Ada ketemu bapak-bapak juga, bawa machete ya, jadi dia mau ke kebun gitu. Saya nanya Gua Tape saya tunjukkan. Nah mereka dia nggak mau jawab gitu loh. Jadi saya merasa kurang kurang welcome ya orang-orang sih, apa mereka nggak bisa bahasa Inggris atau gimana, atau mereka pokoknya kalau lihat orang asing agak tegang gitu. Nggak tahu kenapa, saya nggak tahu penyebab apa, memang begitu sifat mereka di sini. Biasanya kalau di Indonesia kalau orang-orang di desa kan ramah sekali ya, walaupun mereka nggak bisa bahasa Inggris pasti mereka senyum, pasti mereka ya bercanda-bercanda gitu ya. Tapi di sini, daerah sini saya belum ketemu sih, mungkin belum belum jodoh saya. Nggak semua, saya yakin ya orang-orang di sini. Jalannya yang mulai naik gunung nih. Ini hampir 1 jam nih saya jalan kayak begini nih. Makin kecil jalannya makin nanjak, makin kecil makin nanjak gitu. Yang saya takutkan hanya satu, signalnya hilang dan eh, saya nggak bisa cek ngisi bensin gitu loh. Karena minim sekali rumah-rumah, warung-warung ataupun Pertamini atau tempat-tempat isi bensin seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan banyak warung, kadang-kadang di atas gunung pun ya, kayak di Banten, kita kalau eksplor Banten ada desa-desa kecil gitu, orangnya banyak. Kalau ini agak jarang, agak jarang. Jadi yang saya takutkan gak ada signal dan gak ada bensin eceran ini. Saya lihat masih ada 1 jam apa 2 jam, makin kecil jalannya. Akhirnya saya putar balik menuju jalan raya dan menuju Medain. Benar-benar daerah pegunungan ya. Lumayan deg-degan juga, deg deg deg. Makin ke atas soalnya jalannya makin hancur, makin kecil. Nah ini kadang-kadang makadam juga gitu, travel. Ini masih arah nanjak ini, sepi banget, berbukit-bukit.
hujan rintik-rintik. Licin sih enggak ya, licin sih enggak. Cuman kalau di atas kita ketemu batu-batu gede, jalanan hancur, woi, Piston sih lumayan berat loh, 220 kilo, sama luggage bisa hampir 300 lah. Nah, ketemu satu rumah tapi sepi ya, orangnya nggak ada. Ya, pengalaman. Jadi kadang-kadang kita harus cek kontur ya. Saya lupa cek kontur biasanya pokoknya saya ngecek kalau terlalu riskan saya pas gitu. Kali ini lupa, saking padatnya saya berada di ibu kota, karena ibu kota Bogota, karena 2 hari saya muter-muterin kota tuh macet, ada yang macet, ada yang ya pokoknya padat lah. Acara dari pagi sampai malam tuh kelilingin ibu kota, cobain makanannya, tempat wisata dan lain-lain gitu. Nah, dari nggak jauh begini, setelah saya tanya-tanya saya agak ragu, akhirnya ya nah, rumahnya satu-satu gini. Saya putar balik karena jalannya makin lama makin kecil ini. Nah, ini ada kayak beberapa rumah lah ya. Satu motor tuh ketemu tuh. Maksudnya saya stop motor tadi nanya ya, lupa saya, karena dia kan mungkin dari atas ya. Nah, ada perumahan sedikit-sedikit lah, rumah-rumah. Kira-kira perkebunan apa ya, kalian tahu nggak di Kolombia ini ya, terdapat tanaman apa? Si komen di bawah, saya rasa anda tahu semua. Paling cocok perkebunan apa ini? Oke guys, ini kayaknya saya turun. Nah, ini mulai turun gini. Atau naik ya. Jadi gagal menuju Gua Tape. Suasananya mirip di Kalimun ya, apa di mana gitu. Di hutan Kalimantan juga kayak begini. Nggak jauh. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Akan tetap saya upload video-video berikutnya. Biar tambah semangat, tolong di like, subscribe ya. Thank you.